Shalom semuanya, puji Tuhan, kita bersyukur selalu kepada Tuhan untuk pemeliharaannya yang Tuhan berikan dalam hidup kita hari demi hari. Dan kita sudah masuki pertengahan minggu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Dunia merayakan Valentine's Day hari ini, tetapi bagi anak-anak Tuhan, setiap hari harus Valentine's Day. Kita harus makin mengasihi pasangan kita, anak-anak kita, sesama kita, siapapun juga. Karena hari kasih sayang bukan hanya untuk satu hari, tapi setiap saat kita harus mempraktekkan hari kasih sayang setiap hari. Dan juga bagi teman-teman yang ada di Indonesia, hari ini adalah hari pemilu. Saya berharap biar Tuhan memimpin, bisa memilih pemimpin yang terbaik untuk negara Indonesia yang takut akan Tuhan dan boleh kekristenan tidak diganggu oleh pemimpin yang baru nanti. Kita percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Baik, hari ini dalam renungan malam hari ini sangat berhubungan sekali. Bukan kebetulan ayat ini muncul, karena ayat ini sangat berhubungan dengan saling mengasihi sesama kita. Ayat hafalan kita adalah dari Yakobus 1 ayat 27 yang menjadi renungan malam pada hari ini. Ayat tersebut berbunyi demikian: ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ayat ini adalah kelanjutan dari ayat 26 yang sudah kita lihat kemarin dalam renungan sebelumnya. Kalau saudara belum mendengarkan renungan itu, silakan mendengarkannya sehingga saudara bisa terkonek dengan ayat ini. Jadi Yakobus menjelaskan bahwa orang kalau mau beribadah diterima dengan Tuhan, itu harus mengekang lidahnya dan seluruh perilaku hidupnya sehingga ibadahnya tidak sia-sia. Lalu dalam ayat 27, Yakobus menjelaskan ibadah yang murni itu adalah ibadah yang mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Sekali lagi saya ulangi, kata ibadah dalam ayat ini adalah treskeia, yang adalah bentuk turunan dari treskos yang sudah kita lihat kemarin. Ini adalah ibadah seremonial yang dilakukan bersama-sama. Karena itu dalam banyak Alkitab berbahasa Inggris, kata ini diterjemahkan religion atau religious. Misalnya dalam New American Standard Bible dijelaskan di situ pure and undefiled religion in the sight of our God, dan seterusnya. Jadi religion yang terlihat oleh orang lain yang bersama-sama, bukan hanya dalam kehidupan pribadi. Nah, di dalam kehidupan gereja pada masa surat ini ditulis oleh Yakobus, ada banyak orang yang termarginalkan, yang kekurangan. Nah, orang-orang yang kekurangan itu adalah para yatim piatu, janda-janda yang sudah tidak bersuami, dan mereka semua orang yang susah. Karena itu gereja harus membantu mereka agar mereka ditolong. Dan ibadah yang seperti inilah yang Tuhan kehendaki. Sehingga pada saat ini dilakukan, ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Misalnya dalam Yohanes 13 ayat 35, di sana dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ibadah yang sungguh-sungguh adalah saling mengasihi dan saling memberkati satu dengan yang lain. Itulah esensi gereja. Kita tidak mau menjadi gereja yang hanya membangun kerajaan sendiri, gedung makin besar, nilainya makin wah, peralatannya hebat, tetapi masih banyak orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya pekerjaan di gereja kita. Apa yang kita bisa lakukan bagi orang-orang tersebut? Lakukan untuk mereka, buka bisnis yang dibiayai gereja mungkin, agar banyak pekerja-pekerja bisa dipekerjakan di sana. Buka sekolah-sekolah Kristen kalau dana gereja itu banyak. Menjadi saingan bagi sekolah-sekolah swasta yang mahal, tapi kita dengan harga yang terjangkau. Gunakan keuangan gereja kalau Tuhan berkati untuk menjadi berkat bagi komunitas kita dimanapun kita berada. Inilah ibadah yang murni, bukan hanya sekedar menyanyi, memuji Tuhan di gereja, mengungkung diri di gereja dan membangun gereja sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan jemaat. Dan inilah yang menjadi tekanan surat Yakobus dalam ayat ini.
Dan biarlah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Saya juga sebagai hamba Tuhan, ini menjadi teguran buat saya agar bisa menggembalakan dengan baik dan melihat jemaat-jemaat yang kekurangan dan membantu sebisa mungkin di mana kita bisa membantunya. Apakah itu dengan dana gereja atau bersama-sama bersatu untuk membantu orang tersebut. Ini yang Tuhan mau saat ini dilakukan, maka ibadah kita menjadi ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau. Dan sambil melakukan itu, kata ayat ini, kita menjaga diri kita agar tidak dicemarkan oleh dunia. Dunia ini penuh dengan kebohongan, penuh dengan lip service, tetapi anak-anak Tuhan harus melakukan tema kasih ini dengan sungguh-sungguh, sehingga saat orang lain melihat kehidupan gereja Tuhan, jemaat Tuhan, mereka boleh memuliakan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Haleluya, saya bersyukur bisa menyampaikan renungan ini sehingga kita bisa diingatkan dari firman Tuhan dan selalu bisa terus improve menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan hanya bagi saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini, tetapi juga untuk saya. Saat saya mempersiapkan renungan ini, sayalah orang pertama yang tertegur dan harus koreksi diri untuk bisa sama-sama melakukan firman Tuhan seperti saudara juga yang mendengarkannya. Selamat malam, selamat beristirahat, biar saudara bisa beristirahat dengan baik, dan besok pagi kita bangun kembali dengan kesegaran, dengan sukacita, menjalani aktivitas kita dengan penuh damai sejahtera. Ingat selalu Tuhan Israel dan Tuhan kita semua tidak pernah terlelap dan tertidur. Ia selalu memberkati kita sekalipun kita sedang tertidur nyenyak. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.